Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok musik impresionisme yang beranggotakan Ardian Fadri Robani, absen 7, dan juga Adri Ryan Jati, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang musik impresionisme. Sejarah dari musik impresionisme sendiri adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan kepercayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Aliran impresionisme muncul dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet Impressionis Sunrise. Kritikus Louis Leroy menggunakan kata ini sebagai sindiran dalam artikelnya di Le Charivari. Karakteristik utama lukisan impresionisme adalah kuatnya goresan kuas, warna-warna cerah. Bahkan banyak sekali pelukis impresionis yang mengharamkan warna hitam karena dianggap bukan bagian dari cahaya. Komposisi terbuka, penekanan pada kualitas pencahayaan, subjek-subjek lukisan yang tidak terlalu menonjol, dan sudut pandang yang tidak biasa. Musik impresionis dihasilkan dari romantis dan musik rakyat akhir berevolusi. Chopin sepenuhnya menyadari nilai warna akan sebagai musik independen merupakan faktor penting. Rumit, kabur, harmoni, warna yang kayak grid, tapi juga dapat digambarkan dengan temperamen impresionisme tertentu. Persyaratan musik piano halus mereka dan penggunaan yang sangat baik dari pedal pada impresionisme musik piano memiliki pengaruh penting. Ciri-ciri musik impresionisme: media penyajian. Peranan musik instrumental pada zaman ini berkembang dengan pesat. Di dalam orkestra, musisi mulai menggunakan alat-alat musik flute, oboe, bason, keyboard, dan alat musik kecil. Dalam pentas resmi atau apresiasi musik, alat-alat musik seperti biola dan gamba, viola d'amore, dan trompet merupakan tolok ukur bagi kelompok-kelompok musik. Ritme. Sebagian besar karya-karya pada zaman impresionisme ditandai dengan gerakan akor-akor paralel. Bahkan mulai kelihatan kegemaran masyarakat dengan pemakaian akor-akor 9 dengan denyutan-denyutan bass dari akor sustain. Melodi. Pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangga nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Achille Claude Debussy lahir dalam keluarga miskin di Prancis pada tahun 1862. Namun hadiah yang mencolok di piano mengirimnya ke konservatorium Paris pada usia 11. Pada usia 22, ia memenangkan Prix de Roma yang dibiayai 2 tahun belajar musik lebih lanjut di ibu kota Italia. Setelah pergantian abad, Debussy membuktikan dirinya sebagai tokoh musik Prancis selama Perang Dunia I. Sementara Paris sedang dibom oleh Angkatan Udara Jerman, ia menyerah pada kanker usus besar pada usia 55. B. Maurice Ravel. Dengan beberapa karyanya yaitu Mahamare, Rio, Concerto for Piano et Orchestra, Bolero, dan masih banyak lagi, Ravel lahir di Ciboire, Prancis. Basque Prancis berbatasan dengan Spanyol. Ibunya Basque, sementara ayahnya adalah penemu Swiss dan industrialis. Pada usia 7 tahun, Maurice mudah mulai pelajarin piano dan menyusun potongan karya yang dimulai sekitar 5 atau 6 tahun kemudian. Orang tuanya mendorong kegiatan musiknya dan mengirimnya ke Conservatoire de Paris. Pertama sebagai mahasiswa preparatori dan akhirnya sebagai piano besar. Selama sekolah di Paris, Ravel bergabung dengan sejumlah komponis muda yang inovatif yang menyebut diri mereka sebagai avant-garde. Karena mereka meninggalkan liar
Kelompok ini terkenal pada pesta pora mabuknya. Pada tahun 1932, Ravel terlibat dalam kecelakaan mobil yang sangat merusak kesehatannya. Outputnya menurun drastis. Pada tahun 1937, ia memiliki neuron operasi yang ia berharap akan mengembalikan banyak kesehatannya, tapi operasi itu gagal dan ia meninggal tak lama setelah itu. C. Bela Bartok lahir pada tanggal 25 Maret 1881 dan meninggal pada tanggal 26 September 1945 pada umur 64 tahun. Dia adalah seorang komposer dan pianis Hungaria, dianggap sebagai salah seorang komposer pada abad ke-20 melalui koleksi dan pembelajarannya terhadap musik impresionisme. D. George Gershwin. George Gershwin adalah komponis dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Hampir seluruh karyanya diciptakan bersama kakak laki-laki tertuanya, penulis Dedek Ira Gershwin. Perkembangan musik impresionisme. Musik abad 20 sekitar tahun 1990 jadi reaksi menentang musik romantisme. Reaksi ini dinyatakan dalam aliran impresionisme yang diprakarsai oleh Claude Debussy dan Maurice Ravel. Dalam hal ini, Debussy memberontak aliran romantisme di Jerman dengan menggunakan melodi dan harmoni yang memiliki kualitas baru dengan berdasarkan sistem tangga nada whole tone. Tangga nada whole tone adalah tangga nada yang intervalnya berjalan satu. Di Australia dan Jerman, karya romantisme menghadapi tantangan dunia baru yaitu musik atonal ekspresionisme. Musik atonal ekspresionisme adalah musik yang tidak memiliki nada dasar, namun penuh ekspresi. Pergerakan dari melodi itu sendiri mengalir dengan ritmik yang aneh dan penuh ekspresi. Terkadang banyak orang yang menganggapnya seperti main-main dan tanpa arti. Pengaruh terhadap dunia musik. Dengan pengaruh gamelan, komponis Prancis Claude Debussy berhasil mendobrakkan pembaruan pada musik klasik barat. Debussy dikenal sebagai komponis pelopor aliran impresionisme dalam dunia musik. Berbeda dengan musik aliran romantis pendahulunya, musik aliran impresionis ini misalnya menolak kaidah bahwa akord pengiring ditentukan oleh melodinya. Jadi menurut aliran romantis, kalau melodinya demikian, maka akord yang mengiring melodi itu biasanya harus demikian. Aliran impresionis yang dipelopori Claude Debussy menolak itu. Mereka membebaskan akord dari melodi, yang diutamakan adalah nuansa musiknya. Debussy sendiri memang dikenal sebagai komunis yang terus mencari hal-hal baru dalam dunia musik, termasuk tangga nada baru dan akord-akord pengiring yang baru pula. Pencarian inilah yang menghantarkannya berkenalan dengan musik pentatonis, musik lima nada, dan musik gamelan. Mitos Debussy dalam menyebut gamelan, seorang memang harus kritis, apalagi kita orang Indonesia. Negeri asal gamelan itu di barat orang memang sering menyebut Debussy. Terpengaruh gamelan Jawa, lalu menguraikan bahwa gamelan Jawa punya tangga nada pelok dan slendro, mungkin setara dengan minor dan mayor dalam musik barat, mainan anak kecil. Dalam pameran semesta ini, Belanda tampil sebagai satu-satunya negara asing karena Prancis ingin meneladani kolonialisme Belanda. Pada pintu masuk pavilion Belanda tertera tulisan besar The Village Japanese, Desa Jawa. Tapi pada buku pengantar tertera tulisan Le Kampung Japanese, Kampung Jawa. Yang jelas menurut Marie Blombergen, melalui desa Jawa ini orang Belanda ingin diperhitungkan dalam percantuan politik Eropa waktu itu. Maklum, Belanda yang kecil ini tidak punya pengaruh di Eropa dan itu juga tidak berubah dengan punya jajahan, seberapapun besarnya jajahan itu. Pintu gerbang. Pianis Indonesia Ananda Soekarlan yang sudah merekam CD berjudul The Pantonic Connection menyebut karya ini istimewa karena dengan not yang lebih sedikit dari not barat bisa lahir sebuah karya yang ada artinya.
Demikian nada menunjukkan pada pentatonis yang hanya 5 nada dengan tangga nada barat yang memiliki 12 nada. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dan salah mengucapkan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.